5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai. Semangat pagi semua anak ibu guru. Oke, salam sehat juga ya. Nah, bagaimana kabarnya nak? Ya, kita semua berharap kita masih tetap dalam keadaan sehat ya. Dan juga tetap semangat ya nak, walaupun kita masih belajar di rumah. Nah, baik anak ibu guru, untuk hari ini kita belajar masih di tema yang ke-7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema yang kedua, hewan di sekitarku, di pembelajaran yang ke-5. Oke anak ibu guru, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa kita untuk berdoa seperti biasa. Sampaikan rasa syukur kepada Tuhan karena kita masih diberi kesehatan. Dan mohon kepada Tuhan agar kamu dapat belajar hari ini dengan baik dan juga dapat memahaminya sepanjang pembelajaran kita hari ini. Nah, baik anak ibu guru, apakah kamu sudah siap untuk belajar? Mari sekarang ikuti pembelajaran kita hari ini. Anak-anak ibu, jenis hewan bermacam-macam. Ada hewan buas dan hewan jinak. Nah, sekarang coba kalian amati ya gambar di bawah ini. Lalu kalian kelompokkan manakah yang termasuk hewan buas dan mana yang termasuk hewan jinak. Nah, di sini ada ikan, ular, buaya, kupu-kupu, harimau, dan juga ada ayam. Nah, sekarang kalian kelompokkan ya. Dan kita akan kelompokkan gambar-gambar tadi. Manakah yang termasuk hewan buas dan manakah termasuk hewan jinak? Pertama-tama kita kelompokkan ke dalam kelompok hewan buas ya nak. Nah, di sini ada ular, buaya, dan harimau yang termasuk ke dalam kelompok hewan buas. Selanjutnya kelompok hewan jinak. Di sini sudah ada juga ya nak, ada ikan, kupu-kupu, dan juga ayam. Mereka adalah hewan jinak. Oke nak, sekarang kalian sudah bisa ya mengelompokkan mana yang menjadi hewan buas dan yang mana hewan jinak. Anak-anak ibu coba perhatikan kembali ya. Hewan jinak biasanya hewan yang dipelihara oleh manusia. Hewan jinak tidak berbahaya bagi manusia. Dan merawat hewan jinak ada tata caranya ya. Sedangkan hewan buas biasanya tidak dipelihara oleh manusia. Hewan buas hidup di alam secara liar. Hewan buas sangat berbahaya jika dipelihara oleh manusia ya. Nah, untuk itu memelihara binatang buas kita harus dilatih terlebih dahulu. Nah, anak-anak ibu, sekarang coba kalian perhatikan ungkapan pemberitahuan sesuai teks yang sudah kamu baca tadi. Ibu akan beri contoh ya, yaitu hewan buas sangat berbahaya jika dipelihara oleh manusia. Nah, sekarang coba kalian cari kembali satu ungkapan pemberitahuan lainnya ya. Belajarlah bersama kakak atau abang atau juga ayah dan ibu di rumah untuk mencari ungkapan pemberitahuan tadi yang ada di teks yang sebelumnya yang kamu baca. Nah, selanjutnya coba kalian tuliskan 3 kalimat pemberitahuan.
kalimat tersebut berisi pemberitahuan agar berhati-hati dengan hewan buas. Contohnya di sini boleh kamu perhatikan ya. Cukup lihat dari jauh saja jika kamu ingin melihat harimau ya. Nah, ini adalah salah satu kalimat pemberitahuan agar kalian berhati-hati dengan binatang buas. Nah, contoh lainnya akan Ibu Guru beri contoh kembali. Yang kedua yaitu jangan masukkan tangan ke dalam kandang gorila. Oke. Nah, untuk yang selanjutnya kalian tuliskan ya. Untuk kalimat pemberitahuan yang lainnya seperti contoh yang sudah Ibu berikan tadi. Kamu tulis dengan rapi dan tulis di catatan 1 sampai 3. Oke, ini akan menjadi tugas yang pertamamu. Berikut ini ada gambar beberapa hewan. Ada buaya, ada harimau, dan juga ada ular. Nah, di sini ada 30 ekor buaya, 15 ekor harimau, dan 42 ekor ular. Nah, coba kalian hitung ya, hewan manakah yang paling banyak? Ya, benar. Hewan yang paling banyak adalah ular. Kemudian, hewan manakah yang paling sedikit, Nak? Ya, hewan yang paling sedikit adalah harimau. Selanjutnya, hewan manakah yang lebih banyak dari buaya? Oke, Nak ya? Ya, benar. Ular lebih banyak dari buaya. Baik, yang selanjutnya, binatang apakah yang lebih sedikit dari ular? Ya, tepat. Harimau lebih sedikit dari ular. Oke. Nah, anak-anak Ibu, sekarang coba kalian urutkan ya. Urutan hewan dari yang paling banyak adalah ya, ular, buaya, dan harimau. Selanjutnya adalah urutan hewan dari yang paling sedikit. Ayo, siapa yang tahu, Nak? Ya, harimau, buaya, kemudian ular. Nah, anak-anak Ibu, 30 ekor buaya lebih sedikit dari 42 ekor ular. Nah, dapat dinyatakan dengan 30 kurang 42 ya. 30 ekor buaya lebih banyak dari 15 ekor harimau. Nah, dapat dinyatakan 30 lebih dari 15. Nah, anak-anak Ibu, sekarang cobalah selesaikan soal-soal berikut ini. Nah, berikut ini ada 2 buah bilangan yaitu 45 dengan 65. Isilah titik-titik dengan kata-kata lebih dari atau kurang dari. Nah, menurut anak-anak Ibu, 45 ini lebih dari atau kurang dari 65, Nak? Ayo, siapa yang tahu? Ya, benar. 45 kurang dari 65. Nah, selanjutnya ada bilangan 57 dengan 42. Nah, anak Ibu ada yang tahu? Apakah 57 lebih dari atau kurang dari 42? Ya, benar. 57 itu adalah lebih dari 42. Nah, contoh yang berikutnya 79 dan 89. Bagaimana, Nak? 79 ini apakah lebih dari atau kurang dari? Yuk, benar ya. 79 kurang dari 89.
Oke, sudah paham ya, Nak? Nah, baik anak Ibu guru, sampai di sini pembelajaran kita di tema yang ketujuh, subtema yang kedua, pembelajaran yang kelima. Semoga video ini bermanfaat ya. Tuhan memberkati.